Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat. Semoga kamu diberkahi oleh semesta, kebahagiaan, dimudahkan untuk raihan bahagia, untuk raihan cinta, untuk raihan rezekimu, untuk kedamaian kehidupanmu. Tema kali ini adalah tentang kejutan yang bisa kamu nantikan di sisa tahun 2024 ya. Aku siapkan 2 pal ya lovelies. Pal 1 ini kristalnya adalah fluorite. Pal kedua Dalmatian. Karena ini adalah kejutan indah, kamu boleh pilih dua-duanya ya. Boleh pilih salah satu, boleh pilih dua-duanya kalau kamu tertarik untuk klaim energi positifnya, untuk klaim pesan-pesan yang mungkin aja nanti menyelinap ya di antara bukaan energi nanti ya. Tetap ya ini pembacaan umum ya lovelies, jadi nggak mungkin 100% akurat. Kalau mau lebih detail disarankan ke personal reading di mana nanti nomor WhatsApp-nya itu banyak lewat, nanti kamu kirim pesan dan akan dipandu untuk mau pilih voice note, di mana voice note itu via WhatsApp itu paling fleksibel. Rata-rata ya yang pakai voice note hari itu ada hasilnya. Kalaupun nunggu juga ada antrian dan itu juga nggak lama ya lovelies. Nah, yang berikutnya ada voice call via WhatsApp juga dan video call. Nah, itu yang harus janjian antar aku sama kamu untuk nyari waktu luang ya. Oke, lovelies. Nah, nanti untuk pilih kartu kali ini, untuk file stemnya ini di menit keberapa, ini di menit keberapa, kamu nanti lihat di box deskripsi ya. Selalu aku siapkan di sana bagi yang ada pilih kartu, terutama pilih kartunya yang khusus YouTube, karena kadang-kadang aku buat juga di platform TikTok ya. Oke lovelies, bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, kamu pause saja videonya. Sampai ketemu di pile yang kalian pilih ya. Bye. Halo pal 1, tadi kamu pilih blue fluorite ini ya. Oke. Yang warnanya kayak warna pantai. Oke, kita akan lihat mengenai kejutan yang potensinya kamu dapatkan ya di sisa tahun 2024 ya. Berarti video kali ini maksud aku enggak timeless ya, karena dibatasi sampai dengan nanti akhir 2024 kejutannya ya. Berarti bisa di Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Mungkin nyerempet Januari tahun depan juga bisa ya. Oke ya lovelies. Kita langsung buka kartu mengenai kejutan ya, kejutan indah. Ada passion, katanya harus sabar untuk nunggu kejutan atau nunggu suatu hasil ya lovelies. Oke. Everything's okay, semuanya akan baik-baik saja. Kamu akan punya suatu kekuatan dalam meniti suatu kehidupan yang mungkin aja sulit. Ya, seperti itu ya lovelies. Use your abilities to resolve the situation. You can do it, kamu bisa kok. Dan nanti ke depan kejutannya ya, mungkin ini suatu proses yang kamu tuh kalau namanya kejutan kan kayak surprise gitu ya, kayak aduh nggak nyangka. Ini tetap ada suatu proses di mana kamu nggak nyangka bahwa kamu akan baik-baik saja. Nggak nyangka bahwa suatu permasalahan yang membutuhkan kesabaran, suatu permasalahan yang dimana kamu harus bangkit dan butuh banget kesabaran, butuh banget suatu proses. Apa yang terjadi, semuanya akan baik-baik saja. Bisa saja ada suatu proses kejatuhan keluruhan di finansial, di cinta, bisa juga di kehidupan pribadi, pertemanan, keluarga. Dan kamu punya kekuatan untuk melangkah. Artinya kekuatan ini kamu yakin apa yang harus kamu lakukan. Misalnya kalau di cinta, nunggu atau move on. Gitu loh. Kalau nunggu berarti kamu harus punya sabar untuk ngasih dia ruang dan waktu. Kalau kamu move on berarti semua juga akan baik-baik saja ya. Oke. New career. Nah, bisa saja keluruhan atau kayak ada energi yang mengatakan untuk sabar ya. Ada suatu peluang karir baru ya. Di sini ilustrasinya kayak banyak pelangi ya. Berarti di sini dikatakan your work focus is shifting in a positive, new and successful direction. Jadi kalau ada keluruhan di karir atau kamu tidak mendapatkan karir impianmu ya, ketika wawancara gagal misalnya, itu bukan yang terbaik untukmu. Yang terbaik
nanti Tuhan akan bukakan, semesta akan bukakan. Dan itu tuh ada potensi di mana ketika kamu ngejalaninnya, ketika kamu juga sabar ngejalaninnya, apa yang terjadi? Ini ada direction menuju ke suatu kesuksesan, ya. Dan kamu punya kekuatan untuk itu. Autumn ini kalau di bagian utara ya berarti bentar lagi dong ya, September, Oktober, November, ya kan? Nah, di waktu itu aku lihat ya, in the fall season everything comes together and you reap wonderful harvest of abundance. Jadi ada juga kejutannya nanti ya. Emang kan kita mengarahnya ke akhir, ke sisa tahun 2024 ya. Di mana sisa tahun 2024 ini sekitar bulan yang mana di bagian utara itu ada fall season, ada autumn, ada musim gugur. Kamu akan mendapatkan keberkahan di mana itu adalah hasil kerja kerasmu. Hasil kerja keras kamu untuk bangkit lagi, hasil kerja keras kamu ketika sabar menghadapi suatu ujian di karirmu misalnya ya, yang membutuhkan suatu kesabaran, kamu nambah ilmu, kamu sempat gagal, tapi kamu bisa buktikan bahwa kamu berhasil. Dan apa yang terjadi bisa saja ada suatu kejutan di mana ada keberkahan rezeki di situ. Amin, amin, amin. Oke, sekarang kita lihat di oracle-nya ya. Rainbow. The most difficult part of situation is over. Suatu kondisi di mana kondisi tersebut ya, misalnya sulit banget kan? Aku lihat di sini ada patient please. Sesuatu yang sulit ya, sesuatu yang sulit. Rewardnya aja besar. Sesuatu yang sulit itu anugerah di balik kesulitan itu jauh lebih besar dibanding yang biasa-biasa aja. Karena di sini aku lihat kamu punya kekuatan, kejutannya. Kejutan yang lainnya ada suatu hal di mana kamu misalnya mengerjakan suatu hobi akhirnya jadi karir. Yang tadinya kamu buat sampingan akhirnya jadi karir baru. Ya, seperti itu ya lovelies. Tortoise kura-kura ya. Oke. Slowly but surely getting ahead. Nah, walaupun seperti kayak slow banget ya. Nah, ini tetap nih kayak kuncinya di patience, di kesabaran. Tetap kamu akan maju dan di majunya kamu ada kesuksesan, ada abundance, keberkahan rezeki ya lovelies. Fire, api. Strong emotion, passionate, love or hate. Coba aku buka satu lagi. Ini ada bell, announcement. Oke lovelies, jadi kalau aku lihat sih ya, strong emotion ini bisa saja ada suatu hal di mana yang kamu benci ternyata malah menghasilkan suatu keberkahan rezeki, bisa saja ya. Yang sesuatu kamu cinta ternyata itu nggak membawa suatu perubahan signifikan ke kamu, seperti itu. Atau bisa saja ya ini adalah suatu keseimbangan yang harus kamu lakukan antara emosi di mana patah nenek zaman dulu. Kalau mencintai seseorang atau apapun, sisakan beberapa persen untuk nanti kamu melihat bahwa yang kamu cintai bisa saja ada kekurangan. Begitupun yang kamu benci, bisa orang, bisa apapun, sisakan sedikit di mana kamu bisa melihat ada kebaikan di situ. Seperti itu ya. Jadi ada keseimbangan. Gitu lovelies. Nah, coba aku tarik klarifikasi aja ya untuk file 1 ini dari di tarotnya ya lovelies. Oke, aku akan pakai dari Light Shears Pocket Tarot ya, karena ini ukurannya yang kecil. Aku kan punya adik tarot reader juga ya, pembaca tarot juga. Nah, aku tuh udah deal sama dia ya. Jadi kalau dia punya tarot atau aku beli tarot baru, nggak usah beli gitu loh, ya kan, bisa tukeran. Nah, dia beli yang ukuran normal. Nah, aku dapat beli ya, karena ini favorit hampir semua tarot reader ya, kartu ini ya. Jadi pas ada yang versi mininya, versi mini paketnya aku langsung beli. Karena enak juga sih minjem-minjem ya gitu, walaupun juga ya dia juga suka minjem gitu kan. Tapi karena ini favorit nggak apa-apa ya. Oke ya lovelies, kita lihat klarifikasi untuk kamu ya, terutama untuk strong emotion, love or hate. Oke. Sebentar lovelies. Kita simpan di sini. Oke. Oh iya, ini ada sesuatu yang baru nih.
ya. Sepertinya ketika kamu melepaskan sesuatu, aku sih rasa kamu ada harus dilepaskan deh. Misalnya karir yang dulu kamu suka tapi ternyata kamu jatuh. Nah, ketika kamu mencoba sesuatu yang baru dan ternyata itu, kalau aku lihat ya, ini energi 1 tongkat, energi 4 tongkat. Oke, ada 8 pedang. Nah, ternyata ya ketika kamu melakukannya, toh itu seperti digambarkan 4 tongkat, ada sukses. Ada sukses, Lovelies, kalau aku lihat ya. Oke. Jadi suatu kondisi di mana sepertinya memang di perjalanan tahun 2024 atau bisa saja yang udah dari kemarin-kemarin ya, kamu mengalami suatu ada 5 tongkat di sini, ada 8 pedang, 5 pedang sama 8 pedang, yang mana sepertinya ada suatu kondisi sulit. Tapi tadi aku lihat ada kartu ya, the most difficult part of situation itu akan selesai di rainbow tadi. Dan apa yang terjadi? Ya, kamu ada selebrasi, ada sukses, ada abundance di sini. Dimana aku juga lihat ada you got the power. Ternyata you got the power-nya di mana? Di kamunya, di cara pandang kamu, di mana kamu sepertinya udah banyak ilmu, banyak pembelajaran untuk kamu selalu maju. Ini gambarnya, ilustrasinya hampir sama. Seseorang meniti suatu jalanan yang kecil ya, curam gitu loh, tapi ini sini kamu udah bisa belajar karena kamu pernah salah, di kejatuhan, di kesalahan itu. Ketika kamu belajar bersabar seperti gambarkan 2 koin, apa yang terjadi? Sukses, abundance, mungkin juga cinta karena ini energinya 4 tongkat, ada selebrasi di sini gitu, Lovelies ya. Tapi di sini sih kencengnya lebih ke abundance ya, lebih ke karir. Kalau aku lihat ya, lebih ke bahwa semuanya baik-baik saja. Kesulitan apapun loh ya, walaupun memang titik beratnya di karir, di keuangan, tapi semuanya akan baik-baik saja di pertemanan, di persahabatan, di percintaan. Dimana kalau di percintaan aku rasa ya, ketika kamu punya cara pandang baru, ketika kamu punya suatu kekuatan untuk menjaga dirimu, kekuatan untuk ada self respect, ada love yourself gitu ya. Aku rasa sih semuanya akan baik-baik saja. Justru kamu kayak merasa cinta yang datang itu kamu bisa menilai oke atau enggak, kayak gitu loh. Dan ada announcement di sini, aku rasa di penghujung tahun 2024, di sisa tahun 2024, kamu tuh bisa mengumumkan sesuatu kesuksesan, bahwa kamu baik-baik saja, bahwa kamu bisa menyelesaikan suatu hal di mana pernah kehilangan, pernah terjatuh dan kamu bangkit lagi. Gitu ya, bukan berarti sombong, tapi bisa saja announcement ini sesuatu yang mengatakan bahwa kamu akan baik-baik saja. Makasih banyak ya, Pal 1. Aku lihat kamu kencang di Aries, Leo, Sagittarius ya, Gemini, Libra, Aquarius. Tapi karena ini pembacaan umum, pastinya ada Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Terima kasih banyak, Pal 1. Doa terbaik untuk kalian. Bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih Dalmatian. Oke, kita akan lihat mengenai kejutan yang kamu bisa harapkan terjadi di penghujung tahun 2024 ya. Oke, kita lihat ya, Lovelies. Bismillah Pal 2. Oke, Flower Power, Dietary Change, Goodbye to the Old, Hello to the New, Walk Away, sama Get Some Exercise. Oke. Ini sih sepertinya lebih banyak ya pesan. Dimungkinkan pesan ini agar kamu mendapatkan suatu kejutan yang indah banget di penghujung atau di sisa tahun 2024 ya. 1 nih, tentang pola makan, tentang pola asumsi, dan bagaimana kamu harus mulai exercise, harus mulai bergerak. Entah itu berenang, entah itu jalan kaki, entah itu nge-gym, apapun itu yang dimana kamu melakukannya dengan hati. Karena kalau melakukannya dengan hati, apa yang terjadi? Ya, kamu nggak ngerasa bahwa itu tuh olahraga karena kamu mencintainya. Yoga juga bisa, ya. Oke. Berarti walk away ini, nih, leave the unhealthy situation and enjoy the new doors that open as a result. Jadi harus meninggalkan pola makan yang gak sehat. Ini tuh paling susah. Ini aku sendiri, ini paling aku pilih dan emang bener banget, men. Harus banyak meninggalkan gula misalnya ya. Ngurangin gula, ngurangin gorengan. Walaupun udah mulai sih.
dan udah mulai olahraga. Aku udah berenang, kembali lagi yoga lagi ya, kayak gitu. Nah, karena ketika kamu meninggalkan hal-hal yang nggak sehat misalnya, karena ini lebih ke suatu kesehatan kalau aku lihat ya, lebih ke satu self improvement juga, biar kamu lebih pede. Kamu akan memasuki suatu hal baru. Ternyata kamu menjadi lebih positif dengan terbanyak terkoneksi dengan alam ketika kamu jalan kaki, terkoneksi dengan air ketika kamu berenang, terkoneksi dengan dirimu, dan lebih bisa mendengarkan kata hati ketika kamu yoga misalnya ya. You finish one part of your life and now a new and even better part is beginning. Nah, di sisa atau di penghujung tahun 2024 ini bakal ada sesuatu yang baru yang dimana itu akan lebih baik ya. Oke. Nah, kita bahas di flower power ini tentang spend time with flowers and flower essence to increase your personal healing power. Oke. Nah, di sini emang pentingnya terkoneksi dengan alam. Di sini sih lebih spesifik ke bunga ya. Misalnya aku ya di rumah itu nanam bunga-bunga yang ada wangi-wanginya. Misalnya melati, ada melati Belanda, ada melati apa sih tuh yang 3 warna tuh. Kalau di aku sih bilangnya yesterday, today, tomorrow. Jadi warnanya itu ada yang putih, agak ungu, agak pink. Seperti itu ya. Terserah ya kamu sukanya apa, atau ada essence juga boleh. Karena itu ini untuk meningkatkan energi positif di kamunya, di jiwa kamu, di spiritual kamu, di apa ya? Kalau aku lihat di sini mungkin aja nih PAL 2 ini kamu ada beberapa yang udah into spiritual. Nah, ketika kamu memasuki suatu ranah spiritual, yang aku alami ya Lovelies, aku jadi nggak begitu suka daging misalnya. Masih makan, terutama daging kambing. Pokoknya agak bau-bau tuh aku nggak suka. Dulu sih masih makan ya. Misalnya nggak begitu suka yang manis banget gitu ya. Makanan atau minuman yang terlalu manis udah nggak suka. Dan memang lebih tertarik untuk ke ranah yang ada alamnya gitu kan. Olahraganya itu kalau bisa jalan paginya tuh bisa menyentuh tanaman, kakinya telanjang, injek rumput, merasakan angin di rambut kamu. Nah, seperti itu. Bisa juga seperti itu ya Lovelies. Jadi kejutannya apa? Ini suatu proses, bukan suatu kejutan yang wow gitu ya. Yang surprise gitu kan. Suatu proses karena ini akan meninggalkan kebiasaan lama menuju sesuatu yang baru. Itu kamunya jadi lebih pede, lebih sehat ya. Coba kita lihat di tea leaves-nya ya. Hashtag tentang karma, you will reap what you have sown. Oke, jadi ini adalah tentang tumpukan jerami di mana ini ada karma. Mudah-mudahan karma baik ya, insya Allah karma baik, yang dimana karma baik itu akan kamu ambil, akan kamu petik dari kebaikan yang telah kamu tanam. Misalnya kamu tanamnya di mana, ke si A, tapi yang nanti ngasih si F misalnya ya, seperti itu. Ada yang balik ke kamu dari karma baik yang udah kamu kasih, bantuannya kamu kasih, apa ya, saran atau pesan yang udah kamu kasih, bantuan yang kamu kasih ke siapapun, mungkin nggak ke manusia aja ya, ke semua makhluk hidup ya. Oke. Beryl, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. Oke, kita lihat ke basket, keranjang, dan malaikat. Recognition, reward for merit, spiritual guidance, protection from harm. Oh, oke, benar. Jadi beberapa dari kamu tuh udah tertarik ke ranah spiritual kalau aku lihat ya, sehingga memang dulunya bisa saja di perjalanan tahun 2023 atau mungkin dari 2021, 2022, 23 ya sampai 2024 ini ada yang mengalami suatu kebangkitan spiritual atau penguatan spiritual di mana ada yang dikurangin dari hidupmu. Misalnya ada kejatuhan di cinta di sini ya. Uang, ada yang uangnya itu misalnya berturun dengan drastis. Ada juga apa ya, target yang tidak tercapai, tapi ternyata itu bukan terbaik untukmu. Yang baik sepertinya disiapkan oleh semesta. Ini ada basket, ada di mana kamu nanti akan dikenal. Misalnya kamu akan dikenal dengan hasil karyamu, kamu dikenal karena memang kamu baik gitu loh. Kamu dikenal dan karena kamu sepertinya fokus untuk melakukan hal
kebaikan. Misalnya memulai untuk memberi makan kucing atau anjing telantar, untuk mulai penghijauan. Intinya kamu akan dikenal untuk sesuatu yang kamu lakukan ya. Nah, kejutannya bisa saja suatu proses spiritual di mana nanti kamu akan menemukan kedamaian, di mana kamu sepertinya akan punya kemampuan untuk menyembuhkan suatu luka yang ada di kamu karena kamu pernah tersakiti, pernah terfitnah. Atau ini suatu proses spiritual di mana kamu akan menemukan bakat spiritual. Ya, karena nanti seperti untuk beberapa kasus kamu kayak menjadi seorang penyembuh di sini. Dan kamu akan selalu dijaga oleh semesta melalui malaikat penjaga di sini. Dari hal-hal yang membuat kamu jadi orang-orang jahat itu akan mentalah ya. Jadi kamu akan selalu dijaga oleh semesta. Mungkin mereka melihat kamu biasanya gini loh, orang yang udah ada di tempat yang tinggi, orang yang ada damai, orang-orang yang nggak damai, orang-orang yang kayak energinya levelnya masih low, masih di bawah, itu suka rada iri sama orang-orang yang di atas. Jadi mereka maunya kamu tetap di bawah, maunya kamu tetap sengsara sama mereka. Walaupun mungkin kamu ya secara materi biasa aja, mereka lebih, tapi kamu lebih damai, tapi kamu lebih bahagia. Nah, itu tuh kamu akan dilindungi. Gitu loh. Please coba aku tarik dari tarot ya Lovelies. Mana tadi aku udah siapkan. Oh, ini dia. Ada di bawah ternyata ya. Kita lihat klarifikasinya dari tarot. Ups. Jadi walkway ini bisa saja teman-teman yang dulunya teman sepergaulan tapi udah gak sehati lagi sama kamu, yang malah kayak ngeribetin kamu, maunya tetap di frekuensi mereka ya gitu, karena bisa saja frekuensi vibrasi kamu udah bagus Lovelies ya, walaupun kamu masih berteman tapi mungkin kamu udah jarang hangout ya, energinya kamu tutup gitu. Oke, coba bismillah ya, kita buka dari versi tarotnya. Ten of this. Kejutannya ya, sebenarnya satu kartu aja ini cukup. Kamu akan menemukan kebahagiaan yang dimana kamu tuh nggak nyangka kamu bakal sedamai itu, sebahagia itu. Ten of this ini juga berarti spiritual guidance, protection from harm. Ini juga kamu akan selalu diberkahi semesta dengan adanya materi, uang, apapun yang kamu perlukan kamu bisa gitu ya. Oh, oke, the Chariot. The Hierophant. Chariot, Knight of Cup. Oke. Di back of the deck-nya ada Six of Swords. Oke. Jadi kejutannya ya Lovely sebenarnya adalah suatu hal di mana kamu tuh ini kata kuncinya Six of Swords ini science. Kamu ini udah memasuki suatu ranah di spiritual di mana salah satu spiritual guidance-nya itu adalah kamu akan disodorkan ilmu-ilmu yang kamu butuhkan untuk perjalanan spiritualmu. Diberkahi juga di ranah spiritual, di ranah finansial kamu, diberkati juga dengan keluarga jiwamu, bisa saja juga jodoh sekali lagi di sini karena ada Knight of Cup ya tuh. Juga kamu akan punya suatu kebijaksanaan, cara pandang kamu beda, kamu terlahir menjadi kamu yang baru. Untuk beberapa kasus sekali lagi kamu punya bakat spiritual yang benar-benar. Itu baru wow, baru suatu kejutan yang gak nyangka kamu punya bakat spiritual. Karena ini paling aku pilih, aku terberkahi banget. Terima kasih semesta, thank you semesta dengan aku bisa punya kemampuan baca tarot. Misalnya kayak gitu, dan ilmu-ilmu itu terus terang datang ke aku kayak bertubi-tubi tentang reinkarnasi, tentang dimensi. Banyak lagi lah kalau diceritain ya. Oke, nah kejutannya lagi bisa saja kamu ada energi traveling nih ya, aku lihat ya, jalan-jalan ya, atau seseorang yang bagi kalian yang mencari cinta, seseorang dari jauh yang akan datang ke kamu, punya kebijaksanaan dari perjalanan hidupmu, keberkahan dan keharmonisan ya. Oke, aku lihat kamu kenceng di Cancer, ada Taurus, Virgo, Taurus, Capricorn ya, Gemini, Libra, Aquarius, tapi karena ini pembacaan umum pastinya ada juga zodiak yang lain ya. Makasih banyak Lovely sudah nonton, kasih love, kasih jempolnya ya, bye.